besanan yang direncanakan. Devi merebahkan tubuh ke tempat tidur. Ia masih belum percaya dengan apa yang terjadi sore tadi. Gadis belia itu tidak habis pikir dengan pengakuan yang ia dengar dari mulut Ray. Laki-laki yang selalu berusaha mengganggu dirinya hampir setiap hari dengan mudah mengutarakan cinta. Devi masih mengingat jelas perlakuan Ray 2 minggu yang lalu. Saat itu, ia sedang duduk di perpustakaan. Tiba-tiba dengan gaya menyebalkan, Ray duduk di depannya. "Lagi ngapain, Syantik?" Ray memberikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab menurut Devi. Oleh karena itu, gadis itu tetap diam dan tidak menghiraukan laki-laki yang ada di depannya. Ray tidak pernah berhenti untuk tidak menggoda Devi. Ia kembali menanyakan hal yang sama. "Jawab dong, Syantik. Ngapain sih? Kamu pikir ngapain kalau di perpus?" Devi akhirnya memberikan balasan atas pertanyaan Ray. "Baca buku." Jawaban santai Ray membuat Devi kesal. Lalu ia pun berdiri dan berniat untuk mencari tempat duduk lain. Saat Devi mulai melangkah, Ray juga berdiri lalu meraih tangan gadis itu. Kemudian bertanya, "Mau kemana sih, Syantik?" Ia tidak terima dengan kelancangan Ray yang telah berani meraih dan menggenggam tangannya. Ia langsung menepiskan tangan pemuda itu. "Lepasin, aku mau pergi dari sini." Devi pun beranjak meninggalkan Ray. Bukan Ray namanya kalau tidak berusaha. Ia mengikuti langkah Devi dan kembali meraih tangannya. "Apa-apaan sih? Kamu selalu ngusilin aku." Devi berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Ray. Kali ini, Ray tidak membiarkan tangan gadis itu lepas dari genggamannya. Ia bahkan membawanya keluar dari perpustakaan. "Kamu mau ngapain? Kenapa membawaku keluar dari perpus?" Devi heran dan tidak mengerti dengan sikap Ray. Setelah keluar dari perpustakaan, Ray mendekatkan wajahnya ke telinga Devi sambil berbisik, "Aku menyukai dan mengagumimu, Syantik." Devi kembali melepaskan tangannya dari genggaman Ray hingga berhasil. Ia ingin mendaratkan tamparan di pipi laki-laki itu. Apa yang terucap dari mulut Ray sungguh di luar dugaan. Sebelum Devi mendaratkan pukulan, Ray langsung berujar, "Aku suka jika tangan halus kamu mengenai pipiku. Lakukanlah." Ray dengan santai menyodorkan pipinya. Devi tidak mampu berbuat apa-apa. Niat untuk memberikan pelajaran kepada Ray akhirnya ia urungkan. Ia kembali masuk ke perpustakaan tanpa Ray. Sementara Ray merasa lucu melihat sikap Devi. Ia makin mengagumi gadis impiannya tersebut. Devi merasa aneh melihat laki-laki yang namanya baru ia ketahui tersebut. Selama ini, ia hanya menganggap pria yang berusaha menggodanya itu sebagai mahasiswa menyebalkan. Namun, malam ini ia merasa ada sesuatu yang lain dengan hatinya. Ia mengembangkan senyuman mengingat semua tingkah Ray. "Devi," Anjani memanggil anak semata wayangnya. Devi segera beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan menuju pintu kamar yang telah ia kunci dari dalam. Ia langsung membuka pintu sebelum Anjani kembali memanggilnya. Setelah pintu terbuka, ibunya telah berdiri di depan pintu. "Kamu ngapain di kamar dari tadi?" tanya Anjani. "Lagi rebahan, Mi. Yuk, makan malam. Papi udah nunggu tuh." "Devi masih kenyang, Mi. Tadi kan udah makan bareng Tante Andini." "Mami sebenarnya juga kenyang, tapi gak enak sama papi. Yuk duduk aja temenin papi makan." Devi tidak dapat menolak ajakan ibunya, hingga ia pun menyanggupi permintaannya. Mereka segera melangkah menuju meja makan. Devi dan Anjani hanya makan seadanya, untuk syarat menemani Amir sebagai kepala keluarga di meja makan. "Kok makannya sedikit banget, Nak?" Ternyata Amir menyadari dan melihat isi piring putrinya. "Iya, Pi, Devi masih kenyang.
Tadi waktu pergi sama Mami, kami diajak makan oleh sahabatnya Mami. Oh, Mami juga masih kenyang? Pertanyaan Amir juga ditujukan kepada istrinya. Iya, Pi, jawab Anjani sambil tersenyum. Keluarga bahagia itu tetap menikmati makan malam bersama dengan bahagia. Terjadi sesekali percakapan di antara mereka, hingga terdengar suara tawa kecil yang menandakan bahwa mereka bergembira. Hari ini, Ray lebih bersemangat dari sebelumnya. Ia merasakan kembali getaran cinta yang makin dahsyat, mengingat akan bertemu dengan gadis impiannya. Ia segera bergegas dan akan kembali melanjutkan kegiatannya ke kampus. Ia sudah membayangkan wajah gadis yang akan pertama kali ia jumpai setelah tiba di kampus nanti. Sebelum berangkat, Ray terlebih dahulu melakukan rutinitas di pagi hari dengan keluarga. Sarapan bersama. Semua telah tersedia di meja makan. Ray menyapa orang tua dan adiknya yang sudah duduk dan menyantap sarapan. Pagi, Pak, Mah, dan Bawel. Mahasiswa semester 3 itu selalu memanggil adiknya dengan sebutan Bawel, karena ia merasa kalau Tania merupakan gadis yang paling bawel yang pernah ia kenal. Cie, kelihatannya bahagia banget nih hari ini. Ada apa gerangan denganmu, wahai kakakku? Tania mencoba menggoda kakaknya. Biasa deh, semalam baru ketemu si jantung hati. Andini menimpali godaan Tania. Apaan sih, Mah? Ray malu dengan penuturan ibunya. Mama kenal dengan gadis yang Ray suka. Sarma penasaran mendengar istrinya. Ternyata dia anak sahabat Mama, Pak. Andini memberikan jawaban dengan semangat. Wow, kok bisa ya? Sarma sedikit terkejut dan heran. Jodoh mungkin, Pak, Mah. Tania dengan semangat memberikan jawaban sambil melirik ke arah Ray. Ray tersenyum mendengar ucapan Tania, dan ia berharap semoga Devi benar akan menjadi jodohnya. Setelah suami dan anak-anaknya melakukan kegiatan masing-masing, Andini kembali kesepian di rumah. Tanpa pikir panjang, ia segera meraih ponselnya, lalu mencari nama Anjani. Wanita itu menekan tombol simbol telepon berwarna hijau, dan panggilan pun terhubung. Halo Jeng, tumben pagi-pagi udah telepon. Terdengar suara Anjani menjawab panggilan masuk dari Andini. Aku mau ngomong sesuatu, Jeng. Mau ngomong apa tuh? Ray tertarik dan mengagumi Devi anakmu. Terus, maksud Jeng gimana? Kita besanan yuk. Permintaan Andini membuat Anjani sedikit terkejut, tetapi akhirnya mereka tertawa dan memikirkan sesuatu yang diharapkan. Apakah Devi bersedia dijodohkan dengan Ray?